Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Bunga Azalia Nadira, Mardiana Putri, Nafisa Nur Ramadini. Kami dari kelas 11 Agama 1 akan menjelaskan bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama ada hak, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua ada kewajiban, sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, kewajiban menjalankan tugas sebagai manusia. Yang ketiga, kewajiban moral di masyarakat. Yang keempat, kewajiban sosial di masyarakat. Yang kelima, kewajiban dalam keluarga. Dan yang keenam, kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan. Makna hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Aturan tentang HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sifat-sifat HAM. Yang pertama, HAM tidak dapat dibagi. Artinya, HAM pada semua orang itu sama dan sederajat. Jadi, hak ini gak bisa dibagi dan diserahkan kepada orang lain, karena pada dasarnya semua udah mempunyainya. 2. HAM tidak dapat dicabut. HAM merupakan hak yang melekat pada diri individu sejak dia dilahirkan, makanya HAM itu nggak bisa dicabut. 3. HAM hanya dimiliki oleh manusia. HAM itu cuma dimiliki manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kelebihan akal dan pikirannya. 4. HAM bersifat universal, artinya HAM itu dimiliki oleh setiap orang dan sama, nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. 5. HAM dimiliki sejak lahir, artinya HAM itu udah dimiliki sejak dilahirkan ke dunia oleh orang tuanya dan baru hilang saat seseorang meninggal dunia dan dikuburkan oleh masyarakat. 6. HAM tidak bisa diganggu-gugat, artinya karena HAM ini merupakan anugerah dari Tuhan, makanya hak ini nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. 7. HAM adalah anugerah dari Tuhan. HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah darinya. 8. HAM menjamin kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup manusia yang terjamin dan terpenuhi hak asasinya lebih baik daripada yang dilanggar. 9. HAM berlaku setiap waktu. HAM manusia dimiliki sejak lahir dan berlaku selama hidupnya buat kapanpun dan dimanapun. 10. HAM bersifat wajib, dihormati, dan dilindungi. Setiap warga negara hukum dan pemerintahannya wajib menghormati, menghargai, dan melindungi hak asasi manusia yang merupakan warga negaranya atau yang tinggal di wilayahnya dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. 11. HAM menentukan harkat dan martabat manusia. Karena HAM dimiliki oleh setiap orang, harkat dan martabat manusia ditentukan dengan dipengaruhi oleh pemenuhan hak asasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, HAM adalah hak yang hakiki dan kodrati. HAM yang bersifat hakiki udah ada sejak lahir dan gak dibuat-buat keberadaannya oleh konstitusi suatu negara. Makna kewajiban asasi manusia.
Kewajiban asasi manusia atau KAM merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi yaitu 1. Kewajiban manusia menjalankan tugas sebagai manusia. 2. Kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. 3. Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Dan yang terakhir, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Adapun contoh sederhana dari kewajiban asasi manusia yaitu dengan menghormati orang lain sehingga hak orang lain untuk mendapat penghormatan sudah terpenuhi. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila ada 5, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar terwujud kehidupan yang sejahtera. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebabnya itu merupakan suatu istilah yang merujuk pada tindakan merampas atau menghancurkan hak-hak dasar manusia seperti hak hidup dan hak atas kebebasan. Faktor internal dan eksternal. Internal merupakan dari bahasa Inggris yang memiliki arti sesuatu yang menyangkut bagian dalam diri, tubuh, benda, dan lain-lain. Sedangkan eksternal merupakan sesuatu yang menyangkut bagian luar dari sebuah sesuatu atau bisa dibilang dengan kebalikan dari internal. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu dan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Adapun di sini upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, pembentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, membentuk lembaga terkait penegakan HAM. Pembentuk tersebut pada awalnya didasarkan pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Membentuk undang-undang terkait penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, membentuk pengadilan hak asasi manusia. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.